Ya, ini adalah update timnas Indonesia. Kabarnya Kevin Dix dan juga Oli Romeni itu masuk ke dalam radar next naturalisasi timnas Indonesia. Dan apa kabar tentang Martin Paes? Yuk kita bahas dan ini jurnal gue. Tentang kebutuhan timnas Indonesia untuk menambah kembali pemain-pemain diaspora yang berada di luar sana untuk bisa memperkuat timnas Indonesia di ronde ketiga, memang itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena bicara kekuatan di 18 besar ini gitu di ronde ketiga ini kita menghadapi yang lawannya tuh nggak gampang gitu. Semua berada di tier 1, ini menjadi apa ya? Motivasi atau acuan kita untuk bagaimana caranya timnas Indonesia minimal bisa melakukan perlawanan untuk tim-tim besar seperti Jepang, Korea, Australia, Iran, Irak dan lain sebagainya dengan cara menambah sisi kualitas daripada timnas Indonesia ya. Nah, kabar yang sedang beredar saat ini ya atau isu yang beredar saat ini adalah bagaimana timnas Indonesia sedang memproses seorang Kevin Dix dan juga seorang Ole Romeni. Kita tahu bahwa Kevin Dix dan juga Ole Romeni ini adalah pemain yang berada di klub-klub top Eropa ya. Salah satunya seperti Kevin Dix gitu ya yang bermain di FC Copenhagen dan juga Ole Romeni yang sekarang bermain di FC Utrecht Liga Eredivisie Belanda gitu kan. Nah, secara kualitas ya harusnya kita tidak usah meragukan kembali ya. Setiap pemain yang bermain di top Eropa itu kan berarti punya kualitas, punya apa ya, punya nilai terhadap eh, diri mereka sendiri gitu loh. Dan kita berharap bahwa proses ini bisa cepat gitu loh. Karena ronde ketiga ini adalah ronde di mana ini menjadi penentuan apakah Indonesia itu terbukti punya kualitas atau memang kita harus banyak belajar lagi gitu loh. Namun memang it takes time. It takes time dalam artian ini bisa dibilang prosesnya nggak akan cepat gitu, nggak akan geber lah kalau bisa dibilang gitu. Cuman ya kita perlu aja menambah sebuah kualitas-kualitas tertentu di inti-inti tertentu sehingga timnas Indonesia itu punya daya gedor yang bisa mumpuni. Apalagi salah satunya yang menjadi perhatian khusus adalah di lini depan ya. Di lini depan Rafael Strike dan juga Ragnar Orangmangun, terus juga Marcelino Ferdinand ya, sorry. Ini pemain-pemain yang bukan tipikal nomor 9 ya. Alias mereka itu hanya tugasnya membuka ruang, menciptakan peluang ya kan dan juga positioning gaming yang sangat atau sorry reading the game lah yang paling penting itu. Bagaimana pemain-pemain ini bisa membuat second line dari timnas Indonesia seperti Tom Hainat dan segala macam itu bisa menciptakan peluang. Nah, namun itu nggak cukup gitu loh. Dengan kita menghadapi timnas-timnas yang luar biasa gitu ya, negara-negara yang maju gitu dengan sepak bolanya, khususnya di Asia ini gitu ya. Kita perlu pemain-pemain yang bisa menjawab kebuntuan kita, salah satunya di lini depan. Makanya dengan datangnya seorang Ole Romeni, menurut gua itu adalah salah satu jawaban untuk timnas Indonesia selama ini yang tidak punya pemain nomor 9. Dan kita tahu juga bahwa rata-rata lulusan FC Utrecht ya, salah satunya adalah Robin van Persie ya. Robin van Persie adalah salah satu striker di Arsenal dan juga di Manchester United dan membawa juara Manchester United juga. Itu adalah striker yang tajam gitu ya. At least dia bisa membawa filosofi sebagai penyerang lulusan FC Utrecht ya, sebagai jebolan FC Utrecht yang bisa menjawab kebuntuan timnas Indonesia. Dan memang sebenarnya proses oleh Romeni ini sudah lama ya. Cuman mungkin ada beberapa kendala yang diharuskan untuk PSSI harus bisa memproses dan melewati syarat-syarat tertentu supaya oleh Romeni bisa
membela timnas Indonesia. Nah, cuman kalau kita bicara lini belakang timnas Indonesia, menurut gua lini belakang timnas Indonesia itu udah penuh ya, apalagi di sisi back kiri gitu. Ada Calvin Verdong, ada juga seorang Shane Patinama, dan juga Prataman Ahran. Menurut gua ini komposisi yang udah apa ya, yang udah lengkap lah bagi gua sebenarnya. Cuman kalau memang diharuskan seorang Kevin Dix hadir untuk mengisi ruang daripada timnas Indonesia, ya menurut gua ini menjadi nilai plus malah gitu loh. Bukan berarti pemain lokal tidak punya kesempatan untuk bermain, enggak. Which is mereka bisa belajar bagaimana seorang Kevin Dix itu bisa playing the game gitu loh, bisa reading the game, punya visi, punya intensitas, dan punya mentalitas ya. Jadi menurut gua sebenarnya ini menjadi nilai plus aja kalau misalnya Kevin Dix memang dihadirkan untuk timnas Indonesia. Namun kabar yang gua dengar gitu ya, Kevin Dix dan juga Oleh Romeni adalah bukan targetan yang diutamakan. Namun mereka masuk ke dalam radar. Kalau misalnya menurut gue pribadi gitu ya, kalau Kevin Dix menurut gue memang kalau nggak harus jadi utama nggak apa-apa sih. Tapi kalau untuk Oleh Romeni menurut gue itu harus. Ya, kenapa? Karena ya kita butuh penyerang gitu loh. Selama ini kita nggak punya pemain nomor 9 ya, yang bagus terutama gitu. Apalagi ya dengan kalau ngandalin pemain-pemain Liga 1 gitu ya, menurut gua pemain Liga 1 itu masih harus banyak jam terbang gitu loh. Bukan berarti jelek, enggak. Kayak gua tahu Dimas Derajat menurut gua adalah salah satu striker yang punya kualitas di Liga Indonesia. Namun kalau untuk berbicara internasional, nah menurut gua Dimas Derajat harus bisa banyak apa ya, improvement atau butuh jam terbang atau jam waktu yang bisa menjawab nantinya gitu loh. Nah, kabar juga dari seorang Martin Paes, menurut gue Martin Paes ini masih banyak proses yang harus dilewati, salah satunya adalah CAS ya. Jadi CAS ini adalah salah satu arbitrase untuk bagaimana Martin Paes itu bisa berproses pindah federasi dari KNVB itu ke Indonesia. Dan eh, memang kendala Martin Paes selama ini adalah di masalah arbitrase ini, tapi mudah-mudahan Martin Paes ini bisa cepat ya untuk membela timnas Indonesia di ronde ketiga gitu loh. Karena ya penting dan butuh banget gitu ya. Bukan berarti gua bilang bahwa kualitas kiper sekarang itu buruk, enggak ya. Cuman ya kita lihat sendiri ya, dua pertandingan Irak, Filipina, memang untuk masalah jam terbang kiper daripada lokal itu belum belum siap gitu. At least banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus diimprove ya. Dan jadi menurut gua Martin Paes adalah salah satu part yang penting untuk bisa cepat membela timnas Indonesia ke depannya. Nah, jadi harapan gua gitu di ronde ketiga ini semoga Erick Thohir memberikan kejutan untuk kita ya supaya bisa menghadirkan kembali pemain-pemain yang sesuai kapasitas, sesuai daripada inti daripada yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia di ronde ketiga. Oleh Romeni, terus juga Kevin Dix ya. Menurut gua itu part-part penting lah. Martin Paes itu adalah part-part penting yang kalau bisa jangan sampai dilewatkan di ronde ketiga. Oke, mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini supaya gue lebih semangat untuk bikin videonya. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita Barcelona Jurnal 10 di Instagram maupun di TikTok. Oke, see you next time.